Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di News Pagi bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Camar Hainda. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Petugas gabungan berhasil menangkap 9 orang yang diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 9 orang itu, 3 diantaranya diduga terlibat penganiayaan yang terjadi di Yahukimo. Tim gabungan dari personel Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2023 menggerebek salah satu rumah yang diduga merupakan tempat persembunyian kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Jalan Paradiso Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Dari hasil penggerbekan, petugas gabungan berhasil mengamankan 9 orang dengan inisial SL, NM, JS, ES, HS, LS, LS, GS, dan SS. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti, diantaranya dokumen pribadi, alat elektronik, dan senjata tajam, serta 1 senjata rakitan. Kita memastikan ada 3 orang yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap 2 orang masyarakat Yahukimo tanggal 30 April 2023. Yang pertama adalah inisial NM, kemudian inisial ES, dan yang terakhir adalah inisial YS. Ketiganya berusia 18 tahun dan dari ketiganya itu kita mendapatkan bahwa mereka terhubung dengan kelompok kriminal bersenjata dari kelompok Yahukimo. 9 orang yang telah diamankan itu kini tengah menjalani pemeriksaan. Petugas juga terus mendalami 9 orang yang ditangkap ini apakah terlibat dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Dari Jayapura, Redi Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan kasus penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat yang terjadi pada 2 Mei lalu. Diketahui pelaku pernah mengumpulkan warga di Lampung untuk mendapat pengakuan sebagai wakil Nabi. Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan terkait kasus penembakan di kantor MUI yang terjadi pada Selasa 2 Mei lalu. Pelaku yang tewas setelah insiden tersebut diketahui bernama Mustafa, 60 tahun, warga Lampung. Sebanyak 39 saksi telah diperiksa yang terdiri dari internal MUI Pusat, MUI Lampung, warga sekitar hingga keluarga. Polisi pun memastikan tidak ada aktor yang bermain di belakang Mustafa dan pelaku tidak terafiliasi dengan jaringan kelompok teror. Namun diketahui pelaku pernah mengumpulkan warga di Lampung untuk mendapatkan pengakuan sebagai wakil Nabi. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga. Adapun pemeriksaan pusat laboratorium forensik mengungkapkan bahwa pelaku tewas akibat serangan jantung. Kemudian dari pemeriksaan dalam, kami menemukan adanya gambaran penyakit infeksi pada paru dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung. Sebelumnya kepolisian juga mengungkapkan bahwa dalam kesehariannya pelaku menunjukkan perilaku normal, namun dirinya sering mendatangi kantor MUI Lampung dan terakhir mendatangi MUI Pusat untuk menyampaikan pengakuannya sebagai wakil Nabi. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh persyaratan tak lazim atasan sebuah perusahaan di Cikarang, Jawa Barat kepada karyawati sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja. Seorang korban mengaku kerap mendapat ajakan jalan berdua hingga ke hotel dari atasannya sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja. Jagadmaya dihebohkan dengan unggahan salah satu akun yang menyebutkan adanya persyaratan nyeleneh yang diterapkan atasan di sebuah perusahaan kepada karyawan perempuan agar bisa diperpanjang kontrak kerjanya. Pernyataan persyaratan kerja tidak lazim itu disampaikan oleh salah satu korban yang merupakan karyawati di salah satu perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban mengaku kerap mendapat ajakan untuk jalan berdua bersama atasannya sebagai syarat agar kontrak kerja diperpanjang.
Bahkan dalam obrolan di media sosial korban, oknum atasan tersebut meminta korban untuk pergi menginap ke salah satu hotel di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketemu sama atasan itu, jadi dia tuh selalu nanyain kapan, kayak gitu. Jalan berdua, kayak gitu. Jadi saya selalu alasan kayak, iya ntar gitu. Maunya bareng-bareng, tapi dia tuh nggak mau, selalu pengen kayak berdua, ayo gitu. Ya udah kamu lama-lama dia kayak kesel gitu. Ya udah kamu habis kontrak aja katanya gitu. Udah nggak usah diperpanjang. Korban yang selalu menolak ajakan atasannya tersebut kerap mendapat ancaman pemutusan kontrak kerja dari perusahaan. Korban kini berencana akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Usai viral, rumah mewah yang terbengkalai dan penuh sampah milik Dr. Wayan di Karawang, Jawa Barat akhirnya dibersihkan. Dr. Wayan pun telah dibawa keluarganya ke Bali. Sempat viral di media sosial, kini rumah Dr. Wayan di Karawang, Jawa Barat telah dibersihkan. Petugas damkar Karawang dibantu warga membersihkan sampah yang menumpuk selama bertahun-tahun di rumah tersebut. Petugas juga melakukan sterilisasi dengan cairan disinfektan. Dari dalam rumah, petugas menemukan seekor anjing yang diduga milik Dr. Wayan. Sementara Dr. Wayan kini telah dibawa keluarganya ke Bali. Saat ini kondisinya sehat dan kalau boleh tahu sedang di mana gitu? Kita doakan beliau sehat, seperti yang kita tahu bahwa beliau sekarang bersama dengan keluarganya di Bali, gitu. Itu aja. Ada rencana mau ke sini lagi nggak? Kita tunggu kabarnya aja, karena semua orang mengharapkan untuk ke sini lagi, buka praktek di sini lagi untuk dapat membantu banyak masyarakat. Cerita Dr. Wayan ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. Dokter ini dikabarkan membuka praktik pengobatan di rumah yang mewah, namun kumuh, berantakan, dan penuh sampah. Meski demikian, masih banyak warga yang berdatangan untuk berobat. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi masuk ke pelaminan dan mengamuk saat pengantin tengah berfoto di Sampang, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat insiden tersebut. Momen foto bersama pengantin menjadi rusuh setelah seekor sapi jenis matrasin naik ke pelaminan dan mengamuk. Video ini viral di media sosial dan menjadi perbincangan. Belakangan diketahui insiden terjadi pada Selasa lalu di Desa Pengungsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. LPG meledak itu bundaran. Saya kira kebakaran, ternyata pas keluar sapi dua dari kandang tersebut. Suara ledakan dari apa? Ya, sapi itu nabrak kandang itu. Soalnya kandang tersebut terbuat dari seng. Gitu. Maka dari itu sapi keluar, lari, yang satu lari ke timur, yang satu lari ke tempat undangan itu. Waktu itu ada hadroh perpan emulet hadroh. Iya, lagi main hadrohnya. Kebetulan kemantennya ada di luar juga. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat insiden tersebut. Namun sejumlah peralatan seperti dekorasi, peralatan syuting, rusak diterjang sapi. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Aksi pencurian seekor anjing yang tengah bermain di Jalan Songsi Tambora, Jakarta Barat dicuri 2 orang pelaku yang menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV dan pelaku berhasil dibekuk. Inilah detik-detik rekaman pencurian seekor anjing jenis Shih Tzu yang dilakukan oleh kedua orang pelaku berboncengan motor di Jalan Songsi Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang melihat seekor anjing ras dengan bulu yang lebat dan memiliki nilai jual tinggi langsung berusaha menangkapnya dengan memancingnya menggunakan makanan. Pelaku berhasil membawa anjing tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
Berbekal rekaman video ini, polisi berhasil menangkap seorang pelaku berinisial DNS di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Barang bukti awal berupa rekaman CCTV. Di rekaman itu terekam 2 orang pelaku yang menggunakan sepeda motor mengambil anjing milik korban. Polisi menetapkan status DPO terhadap rekan pelaku yang diketahui bernama Sultan yang kini masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi biawak berukuran lebih dari 1 meter yang hendak masuk ke rumah warga. Sementara itu nasib naas dialami seorang pria di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang tewas setelah terlilit ular sepanjang 7 meter. Seekor biawak berukuran lebih dari 1 meter hendak memasuki rumah warga di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Peristiwa itu diketahui pemilik rumah saat akan pergi keluar rumah. Pemilik rumah yang panik dan ketakutan langsung menghubungi petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi. Petugas damkar berhasil mengevakuasi biawak itu dan dibawa ke kantor damkar Kota Jambi. Diduga hewan liar tersebut keluar dari sarangnya akibat perubahan cuaca ekstrim. Hewan biawak yang akan memasuki rumah dan tim evakuasi langsung meluncur ke lokasi dan alhamdulillah dapat berhasil kita evakuasi. Nanti akan kita amankan terlebih dahulu, kita kembalikan ke habitatnya karena biawak ini dapat mengganggu aktivitas manusia. Sementara itu, seorang warga desa Telutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditemukan tak bernyawa dalam kondisi terlilit ular piton sepanjang 7 meter. Korban 63 tahun ini awalnya meminta izin ke kebun untuk menggembala sapi, namun hingga petang korban tak kunjung pulang. Keluarga korban menemukan korban di kebun dalam keadaan sudah tak bernyawa. Untuk melepaskan lilitan ular, warga dan polisi terpaksa membunuh ular tersebut. Dari laporan kepolisian, korban meninggal akibat gagal pernapasan dan mengalami patah tulang rusuk sebelah kanan. Dari Kota Jambi, dan Kendari, Sulawesi Tenggara, Adrianus Susandra dan Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan calon jamaah haji di Mandailing, Sumatera Utara belum melunasi biaya perjalanan haji. Padahal pemerintah telah menetapkan batas akhir pelunasan biaya haji hingga hari ini atau tanggal 5 Mei 2023. Pemerintah telah menetapkan tanggal 5 Mei 2023 sebagai batas waktu terakhir pelunasan biaya ibadah haji. Namun, di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Departemen Agama mencatat sebanyak 50 calon jamaah haji belum melunasi biaya tersebut. Sebagian calon jamaah haji menyatakan belum melunasi ongkos haji karena tidak sanggup dengan biaya tambahan sebesar 45 juta rupiah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan sampai hari ini, jamaah haji dari Kabupaten Mandailing Natal itu yang sudah melunasi sebanyak 477. Yang sebetulnya ini ada beberapa orang jamaah yang tidak melunasi karena dia tidak mampu. Ada yang menunda keberangkatannya karena menunggu penggabungan suami istri. Kenaikan ongkos naik haji yang ditetapkan Kementerian Agama berdampak pada porsi haji. Sebagian calon jamaah haji memilih mundur dan sebagian calon jamaah lainnya menunda keberangkatan ke Tanah Suci. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tukang sayur keliling di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah membayar pajak kendaraan bermotor menggunakan uang koin pecahan Rp500. Ratusan uang koin setiap hari dikumpulkan dari sisa keuntungan hasil berdagang sayur keliling selama 1 tahun. Ahmad Sodik, tukang sayur keliling di Kecamatan Nusaungu, Cilacap, Jawa Tengah patut ditiru. Meski berpenghasilan pas-pasan, namun tetap patuh membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Budiman, Karya Makmur, Nusaungu dengan menggunakan uang koin pecahan Rp500. Ratusan uang koin pecahan Rp500 ini dikumpulkan Ahmad setiap hari usai berjualan sayur keliling. Uang koin ini berasal dari sisa keuntungan berjualan sayur keliling selama kurang lebih 1 tahun.
Ratusan uang koin pecahan Rp500 yang dimasukkan dalam kantong plastik ini disetorkan ke petugas untuk membayar pajak motornya sebesar Rp250.000. Petugas yang menerima kemudian menghitung ulang ratusan uang koin tersebut. Pajak kendaraan motor pakai uang receh, ngumpulin habis jualan, ngumpulin 10.000 buat nabung, buat bayar pajak motor. Berapa jumlahnya, Mas? Jumlahnya 250. Memang setiap hari ngumpulin untuk niat bayar pajak itu? Iya, buat pajak kendaraan. Pakai uang recehan dari sisa-sisa ini apapun. Meski memakan waktu lama untuk menghitung, namun petugas tetap menerima uang koin guna pembayaran pajak. Luar biasa di zaman orang tidak kepercayaan kepada publik punya membayar pajak, itu bagian daripada ikhtiar masyarakat untuk bersama-sama membantu pemerintah provinsi, terus kemudian pendapatannya masuk ke pemerintah Kabupaten Cilacap, bahwa mereka menjadi pahlawan pembangunan. Justru itu yang luar biasa dari membayar dengan receh. Usaha tukang sayur keliling ini menjadi contoh bagi masyarakat untuk taat membayar pajak meski dengan segala keterbatasan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK mendapatkan laporan gratifikasi dengan total nilai 240 juta selama masa Lebaran 2023. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S. Langkun, mengapresiasi pelapor sekaligus mendorong KPK untuk berperan aktif memonitor pelaporan gratifikasi. KPK telah membuka pengaduan gratifikasi selama Hari Raya Idul Fitri kemarin dan terdapat laporan 373 barang dengan nilai sekitar 240 juta rupiah. Barang-barang gratifikasi yang dilaporkan beragam bentuk mulai dari logam mulia hingga makanan. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S. Langkun, mengapresiasi sikap para penyelenggara negara yang melaporkan gratifikasi kepada KPK. Hal ini merupakan itikat baik untuk menghindarkan penyelenggaraan negara dari praktik korupsi. Selain itu, Tama juga mendorong KPK untuk berperan aktif dalam memaksimalkan pelaporan gratifikasi. Yang pertama, kita harus berikan apresiasi ya kepada para penyelenggara negara atau para wajib pelapor gratifikasi, karena biar bagaimanapun mereka sudah punya itikat baik untuk menghindari korupsi, sehingga kemudian mereka melaporkan setiap gratifikasi yang mereka terima. Ini yang pertama. Jadi kita harus apresiasi dan kita juga harus ajak siapapun yang menjadi penyelenggara negara, kalau dapat gratifikasi dia harus lapor ke KPK, karena ini menjadi penting. Alasannya yang pertama tentu saja menghindarkan dari praktek korupsi. Yang kedua, akan jadi penentu apakah gratifikasi ini boleh dinikmati atau enggak. Kalau boleh kan berarti yang bersangkutan atau pelapor bisa menikmati yang didapatkannya. Atau kalau memang tidak boleh, penerimaan tersebut tentu saja akan berkontribusi pada penerimaan.